Shalom, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul, Manusianya Biasa, Karyanya Luar Biasa. Dan kita akan melihat dari dua teks, yaitu kitab Yakobus, pasal yang kelima, ayat yang ke-16b dan 17, serta 1 Raja-Raja 17, ayat yang pertama. Dan ini adalah kisah tentang Elia. Mari kita berdoa lebih dahulu. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau adalah Allah yang perkasa, yang mengizinkan kami, para pendosa ini, ditebus lalu kemudian Engkau pakai sebagai instrumen kemuliaan-Mu dan menegakkan berita kabar baik dan kerajaan-Mu kepada dunia. Dan terima kasih Tuhan pada saat ini. Berkiranya firman ini akan sungguh berbicara kepada setiap kami yang mendengar. Dan hidup kami diubahkan. Mari Roh Kudus, Engkau yang akan membawa pencerahan kepada hati dan pikiran kami. Untuk mengerti akan kebenaran. Dan kebenaran ini akan memerdekakan kami. Sewaktu kami menerima dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Elia kita ketahui sebagai nabi besar. Hebat, pertarungannya dengan Nabi Baal luar biasa. Tetapi yang paling dikenal orang tentang Elia bukanlah sekedar karya-karya hebatnya. Tetapi dia dikenal sebagai hamba yang berdoa, a man of prayer. Pada waktu kita melihat kebenaran ini dikutip lagi oleh Yakobus. Yakobus itu rasul dan juga saudara Kristus yang secara tradisional dikenal dengan nama panggilan sebagai hamba yang memiliki lutut seperti onta. Berarti lututnya ini kapalan, saudara. Dan ini biasanya karena dia terlalu banyak berlutut. Dan diacu kepada kebiasaan daripada Yakobus yang hidupnya banyak berdoa. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi di sini kita melihat bagaimana doa Elia itu begitu penuh kuasa. Padahal dikatakan dia manusia biasa seperti kita. Artinya dia bukanlah setengah Tuhan, dia bukan memiliki kuasa seperti Superman, tahan bacok, atau kemudian tidak bisa ditembus oleh pedang panah. Bukan. Dia bukan seperti Samson yang memiliki kuasa kekuatan fisik. Kalau kita melihat Elia, mungkin gambarannya seperti ini, ya, tua dan kemudian juga datang dari latar belakang yang tidak terlalu hebat. Nah, kita lihat sekarang di 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Elia bukanlah orang yang datang dari kota besar. Kita tahu bahwa konteks ini kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Jadi ini kejadiannya ada di wilayah Samaria, yaitu kerajaan Israel yang terpisah 10 suku ke atas di utara dan 2 suku di kerajaan selatan, itu Yehuda. Dan dia dari Gilead menyeberang ke arah Samaria, dan Tisbeh itu dari katanya dikenal sebagai tempat pengungsian. Dan dia kemungkinan besar adalah seperti pengelana. Dia bukan tinggal menetap di sana, tetapi dia mungkin adalah orang yang mengungsi. Dia juga berpakaian yang sangat sederhana. Ini memperlihatkan sebuah kontras karena pada waktu itu bangsa Israel sedang menyembah berhala dan dipimpin oleh para imam-imam dewa Baal. Baal Market yang disembah oleh bangsa Israel pada waktu itu adalah dewa kesuburan yang ada di Kanaan. Dewa yang disembah oleh orang-orang ini dan mereka mengharapkan adanya kesuburan, adanya hujan, ada dewa
thunder atau kilat yang menghasilkan kuasa hebat. Dan mereka dipelihara oleh raja sehingga mereka berpakaian itu begitu mahal. Saat itu kondisi bangsa Israel seperti masuk ke dalam jurang dan hancur fondasinya. Alkitab berkata di dalam kitab Mazmur, bila dasar orang benar dihancurkan, apa yang bisa diperbuat oleh orang benar itu? Dan inilah kejadiannya, bahwa bangsa Israel sedang ada di dalam kondisi yang begitu terpuruk. Dan kemudian di sini Elia datang dan berhadapan dengan Ahab. Lalu disitulah ibu kota kerajaan ini, dia berhadapan dengan Ahab dan dia berkata kepada Ahab akan janji ini. Nah, kita akan melihat 3 hal tentang perkataan dari Elia ini. Apa yang membuat dia begitu berani berbicara kepada Ahab? Berani-beraninya dia, saudara, dia akan bisa mati dengan kondisi dia datang dan berbicara kepada raja seperti itu. Tetapi kita melihat di sini bahwa hasil daripada hubungan pribadinya dengan Allah ini tidak bisa disangkal, sehingga membuat orang yang datang kepadanya tidak bisa juga segampang itu untuk menekan. Leonard Ravenhill berkata, orang yang intim dengan Tuhan tidak akan pernah diintimidasi oleh manusia. Jadi dia ini punya satu confidence, satu keyakinan kokoh bahwa dia tidak gampang untuk terintimidasi. Mari kita lihat dari pernyataannya Elia ini saja. Kita akan belajar 3 kunci rahasia keberanian dan iman yang menghasilkan karya-karya besar di dalam kehidupan Elia. Kita melihat dari penggalan kalimat ini. Yang pertama dikatakan, demi Tuhan yang hidup Allah Israel. Itu dulu ya, demi Tuhan yang hidup Allah Israel. Yang kulayani, lalu kemudian yang ketiga, sesungguhnya tidak akan ada hujan, kecuali kukatakan. Kita melihat di sini pertama, demi Tuhan yang hidup Allah Israel. Kata Elia di dalam bahasa Ibrani, Eliyahu, artinya Allahku adalah Yahweh. Jadi Yahweh adalah Allahku. Demi Yahweh yang hidup. Apa maksudnya di sini yang hidup? Kan kepada posisi dan realita dari Allah. Ya. Terjemahan yang paling tepat di sini di dalam bahasa ini adalah seperti ini. Sepasti Allah Israel yang hidup dan berkuasa, sepasti, as sure as Yahweh the God of Israel is alive and well, there shall be neither dew or rain. Dia memastikan Yahweh itu yang hidup berkuasa. As sure as the God of Israel alive. As sure as Yahweh. Kata Yahweh sendiri artinya I am that I am. Aku adalah aku. Aku ada. To be. Exist. Dengan kata lain, Elia mendapatkan pewahyuan itu. Bahwa Yahweh bukan sekedar jauh di sana, yang tidak bisa kita tahu, yang tidak peduli sama kita, tetapi dia adalah Allah yang hidup, menyatakan dirinya, dan memiliki kasih penebusan. Sebagai kesimpulannya, bahwa nama Yahweh ini berdiri di atas keberadaan Allah, dan pewahyuannya kepada Israel, dan penebusannya kepada bangsa itu. Wow, luar biasa. Allah dengan keberadaannya memberikan kasih dirinya sendiri dinyatakan kepada bangsa ini, dan kemudian menebus bangsa ini kembali kepada Dia. Jadi luar biasa bahwa pengharapan dan kasih karunia Yahweh itu begitu besar kepada bangsa Israel. Dan kita percaya inilah sebenarnya berita kabar baik itu. Ketika kondisi begitu sulit seperti keadaan sekarang ini, ketika keadaan sepertinya hancur, fondasi-fondasi ekonomi, fondasi sosial, fondasi pendidikan seperti ini digoncang. Ini menggambarkan seperti bangsa Israel dalam konteks ini digoncang hancur oleh karena Ahab, Jezebel, Baal yang menghancurkan dan membunuh dan merasa berpikir Allah Israel sudah mati dengan kondisi di mana mereka satu bangsa menyembah Baal market.
penyembahannya hancur, firmannya hancur, perwakilan-perwakilannya hancur. Kelihatannya seperti sekarang ini bahwa banyak orang-orang yang anti kepada Tuhan, anti kepada firman, anti kepada kekristenan. Para teolog-teolog liberal, bidat-bidat, para pengajar sesat yang berpikir bahwa kekristenan, Alkitab, pernikahan monogami, kesetiaan sampai mati, dan juga moralitas yang sesuai dengan Alkitab itu sudah mati. Sudah mati, sudah tidak ada lagi. Tetapi saya mau mengatakan kepada saudara pada saat ini adalah kabar baik. Bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Masih ingat perkataan Nietzsche? God is dead. Tetapi kemudian Nietzsche mati. Ada orang yang iseng bilang Nietzsche is dead. Tertanda God. Saudara-saudara, di sini kita melihat bagaimana Elia bisa berani sekali datang kepada raja. Karena resikonya dia mati. Resikonya belum sampai ke raja saja, dia sudah akan dihajar oleh para pengawal-pengawal kerajaan. Tetapi kenapa sepertinya para pengawal kerajaan itu tidak berani ketika Elia datang dengan pakaian berbulu, onta, lalu kemudian mungkin lusuh, pakai tongkat. Dia datang seperti orang miskin. Dan kemudian dia berbicara. Kenapa? Karena saya percaya bahwa ini keberaniannya datang karena dia menyembah Allah yang hidup. Dan apa beritanya? Beritanya juga bukan berita enak. Biasanya kalau kita pergi kepada otoritas tertinggi begitu, kita kalau bisa menjaga perkataan kita baik-baik, diplomatis. Tetapi ini tidak. Dia datang dengan sebuah apa? Penghakiman. Karena saudara-saudara, ingat apa yang mereka sembah? Baal market, dewa kesuburan, dewa hujan, dewa badai, dewa kilat. Mereka menyembah itu. Tetapi justru Allah datang dengan penghakiman kepada dewa itu dan mengatakan apa? Oke, kamu menyembah kesuburan, saya berhentikan kesuburan. Karena pada saat itu kesuburan hanya datang dari hujan. Kita tahu bahwa hujan di Israel cuma 2 kali setahun. Dan hujan itu memperlihatkan hanya kuasa supranatural yang bisa memberkati mereka. Itu sebabnya kalau mereka tidak menyembah Tuhan dengan benar, Allah menghakimi mereka dengan menghentikan kehidupan. Dan mereka akan lewat masa kekeringan, lewat masa kelaparan berat. Dan 3,5 tahun, saudara-saudara, adalah waktu yang kelihatannya singkat, tetapi kalau dijalankan hari demi hari tanpa keadaan yang nyaman, itu susah, saudara. Ya, gawat sekali. Dan sederhana, dasarnya karena apa? Karena mereka tidak menyembah Allah yang benar. Tidak menyembah Yahweh. Dan ini saya percaya bahwa saat ini, kepada kita orang percaya, bila kita sudah berada di dalam Kristus, kita tinggal di dalam keberadaan Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang berkuasa, Allah yang kekal, tetapi juga Allah yang penuh kasih dan Allah yang ingin membawa penebusan kepada umat manusia. Maka inilah waktunya di mana kita memberitakan Kristus dengan firman yang sesuai tentang Kristus dan juru selamat serta Allah Tritunggal yang kudus. Dasar dia punya kekuatan, imannya berani dan melakukan karya-karya luar biasa. Karena dia mengenal Allah yang hidup. Dia mengenal Allah yang berkuasa itu, yaitu Yahweh. Jadi sebagai orang Kristen yang hidup pada saat ini, mari kita deklarasikan keberadaan Allah yang hidup itu di dalam hidup kita. Demonstrasikanlah keberadaan Allah yang hidup itu. Dan kita bisa memberikan sebuah pembedaan antara keyakinan orang percaya dan juga keyakinan orang fasik yang akan binasa. Dunia dalam sistemnya, dalam nilai-nilainya, sedang bertarung untuk menghancurkan dan mematikan kekristenan. Tapi ini waktunya di mana kita sebagai orang benar mengangkat kebenaran ini tinggi-tinggi. Berbicara. Sudah lama orang Kristen itu diam, dibully oleh segala macam
pengajaran-pengajaran sesat, termasuk di dalam tubuh gereja sendiri. Dengan segala macam pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah. Tapi pada hari ini, kalau kita mengenal Tuhan yang benar, kalau kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan yang hidup, mari kita berdiri dan percaya Allahku yang hidup. Demi Allahku yang hidup kita berbicara. Poin yang kedua, yang kulayani ini aku berdiri di sana. Before whom I stand. Dengan kata lain, Elia mengakui akan kehadiran dan komitmennya sebagai perwakilan ilahi. Itulah Elia di sini. Bahwa kita menjadi perwakilan Allah. Kita adalah duta-duta Kristus. Paulus berkata, kamu adalah duta-duta Kristus. Di mana Tuhan sudah mempercayakan berita itu kepada kita untuk berkata kepada dunia, berilah dirimu didamaikan. Berilah dirimu diselamatkan. Dengan hidup kita pada saat ini, setiap gereja bangkit, setiap orang percaya bangkit menjadi murid Kristus. Karena itulah tujuan Yesus datang ke dunia ini. Untuk menjadikan segala bangsa murid, saudara-saudara. Murid, bukan fans. Bukan penggembira. Bukan sekedar followers yang ikut dari jauh. It's a committed followers. Orang yang bersedia untuk melakukan, memiliki gaya hidup yang berubah. Yaitu gaya hidup kebenaran firman Tuhan. Bukan iman intelektual. Percaya, tapi tidak mau melakukan. Percaya tapi tidak bisa melakukan. Bukan itu kekristenan yang Yesus inginkan. Tetapi murid adalah orang yang percaya akan firman ini. Lalu dia mengatakan, Tuhan, apapun yang engkau katakan di firman ini, itu bisa terjadi dalam hidupku. Saya percaya itu. Itu sebabnya pada waktu saya 33 tahun yang lalu terima Yesus Kristus, saya mengatakan, Tuhan, kelihatannya mustahil. Tetapi karena engkau yang berkata Tuhan, aku akan melakukannya. Di sini ada elemen yang membuat Elia itu berdiri dan berkata dia yakin bahwa dia adalah perwakilan Allah. Apa saudara yang menjadi keberanian dan motivasi di balik semua kekuatan iman daripada Elia ini? Dia mengenal Allah. Ya, the God person. Jadi Elia memiliki sebuah keyakinan, pengetahuan dan keberadaan Allah di dalam pikirannya. Ketika dia berbicara seperti ini, dia tahu tidak ada tempat yang di dunia ini yang Allah tidak ada di sana. Kemahahadiran Allah. Allah melihat kemana kita bisa lari, kemana kita bisa bersembunyi. Allah tahu. Nah, saudara, kita mesti bangkitkan itu. Karena seringkali kita berpikir, Allah nggak tahu nih. Allah hanya ada di hari Minggu saja. Oh, Allah hanya ada di ruang doa. Oh, Allah hanya ada dalam rumah ibadah penyembahan. Terus bagaimana dengan waktu Allah ada dalam kafe? Apakah Allah ada nggak di karaoke? Apakah Allah ada di dalam board meeting? Keberadaan itulah yang membuat Elia yakin sekali. Dan itu membangkitkan keberaniannya untuk melakukan karya luar biasa. Latar belakang yang membuat dia berani, dia mengerti rencana Allah. Dia mengerti apa yang Tuhan inginkan sebagai perwakilan Allah yang hidup. Yaitu apa? Memproklamirkan, mendeklarasikan akan siapa dia yang di dalam perjanjian baru Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 2:9 mengatakan yang memanggil kita untuk mengeluarkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itulah panggilan Allah. Itulah rencana Allah kepada kita. Itulah rencana yang Tuhan percayakan kepada kita pada hari ini, gerejanya. Membawa orang keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Dan itulah yang Tuhan minta para murid-murid melakukannya. Terlepas dari siapa mereka, dari mana mereka berasal, apa pendidikan mereka, apa kecakapan mereka, bukan pertimbangan utama. Mengertikah engkau bahwa Allah bersama dengan engkau? Yang kedua, mengertikah engkau akan rencana Allah dalam hidupmu? Dan yang ketiga, kuasa dan persediaan Tuhan. Bahwa dengan Allah yang bersama dengan dia, dengan perintah yang dia dapatkan dari Allah, maka yang ketiga ini adalah hasilnya. Kuasa dan persediaan Allah menyertai saudara. Sewaktu saya mau mengambil keputusan menjadi pelayan Injil, saya bilang, Tuhan, hidup dari mana? Tuhan mengatakan dari pemberitaan Injil. Beritakan Injil. Saya akan pelihara kamu.
lakukan. Walaupun tidak enak, lakukan. Walaupun kelihatannya nggak keren, lakukan. Nah, saya berpikir dengan pendidikan saya sebelumnya, saya sudah merancang untuk menjadi diplomat, pergi ke bangsa-bangsa. Tapi kemudian Tuhan mengatakan, kamu mau pergi ke bangsa-bangsa? Bawa. Ini, aku akan membuat engkau sebagai diplomatku. The ambassador of Christ. Saya bilang, oke. Tapi kan beda, Tuhan. Diplomat satu ini protokolnya keren. Tuhan mengatakan, kamu mau dipandang dunia atau dipandang Allah? Statement yang sangat sederhana sekali, selalu yang mengingatkan saya. If it is God's will, it will be God's will. Kalau itu kehendak Allah, bondnya itu biar kepada Tuhan. Billingnya biar Tuhan yang urusin. Persediaan saudara, biar Tuhan yang urusin. Jangan berangkat tuh, tapi kalau gitu langsung nggak peduli. Enggak. Ada syaratnya. Syaratnya tadi apa? Saudara berjalan bersama Allah, sadar akan keberadaannya, pengetahuan Allah dalam hidup saudara, pikiran engkau dirubah oleh firman. Yang kedua, engkau sedang melakukan kehendak Allah. Itu dia, sedang melakukan kehendak Allah. Sedang tinggal di dalam kehendak Allah. Itu yang membuat yang ketiga akan terjadi. Kuasa dan persediaan Tuhan akan terjadi. Dan kita tahu, itu yang terjadi di dalam pemeliharaan Tuhan selama 3,5 tahun. Sungai Kerit, perigi Kerit yang sedikit itu, lalu burung gagak yang aneh, yang tidak lazim, yang dianggap oleh orang Israel simbol dari roh jahat. Tetapi Tuhan pakai. Tuhan gak suruh Elia makan itu burung, tetapi dibilang bahwa burung itu akan memberikan kau makan. Saudara, ini sandwich versi Elia. Tiap hari, pagi siang, sandwich atau burger mungkin. Setelah itu kering, Tuhan memberikan dia kuasa mengunjungi janda Sarfat. Janda yang setelah makan nanti anaknya mati, dia mati. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan justru mengatakan, kasih kesan. Apakah sepertinya Elia ini tidak punya belas kasihan? Wong itu udah satu-satunya makanan mereka. Kalau mereka makan hari itu dikasih kepada Elia, mati saudara. Tapi justru di situ Tuhan melakukan apa yang terjadi, mujizat persediaan kepada Elia. Sekarang mujizat persediaan itu mengalir kepada janda ini. Bahkan bukan cuma mujizat persediaan. Janda ini kemudian punya anak-anaknya mati dan kemudian Elia membangkitkan anak ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu kita memiliki pengenalan akan Allah, pikiran kita diubahkan oleh firman Tuhan, kita sedang berjalan dalam rencana Allah. Jangan khawatir mengenai kuasa persediaan pemeliharaan. Tuhan pasti lakukan. Baik secara natural, yaitu lewat pekerjaan, lewat tabungan saudara, lewat bisnis saudara, tapi juga secara supranatural, di mana Tuhan akan memerintahkan orang-orang yang mencintai dia dan mencintai pekerjaannya, mencintai hamba-hambanya, untuk menggerakkan mereka. Saya ingin satu kesaksian, saudara. Ini luar biasa. Satu kali pada waktu Lebaran kemarin, kami beli beras banyak. Padahal kami cuman kebutuhan kami beras itu, 25 kilo itu sebulan juga nggak habis. Tapi kemudian beli, lalu kita mulai bagi-bagi kepada orang-orang yang berkebutuhan. Di masa-masa yang sulit. Persis itu selesai. Tiba-tiba ada orang yang tergerak dan mengatakan, Pak, saya mau kirim beras. Dan sebelum itu semuanya selesai, beras baru masuk. Lebih baik. Sebagaimana beras ini masih banyak, lalu Tuhan mengatakan, berikan. Kemudian ini tinggal terakhir. Di situ tinggal terakhir Tuhan mengatakan, berikan. Pada waktu kita beri, pagi-paginya saya terima telepon yang mengatakan, Pak, beras akan datang lagi. Wow. Saudara, pada waktu kita ada di dalam rencana, pada waktu kita terus hidup, memberi, menyalurkan, kita menjadi delivery boy. Orang yang menyalurkan terus. Tuhan akan menyediakan. Mujizat yang terjadi pada saudara akan mulai terjadi kepada orang yang ada di sekitar saudara. Kenali Allahmu dan percaya bahwa Tuhan menyediakan mujizat. Dan yang ketiga, kunci yang terakhir adalah bahwa setelah kita sadar akan Allah yang hidup, lalu kita tahu rencana Allah, kita adalah perwakilan Allah, kita yang melayani Tuhan, dan di sini kita menyadari bahwa kita ada di dalam rancangan Allah, kita menjadi perwakilan Allah, maka yang ketiga, dikatakan, tidak akan ada hujan. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Dia memiliki janji yang sangat yakin akan firman Allah. Kenapa Elia bisa begitu yakin? Karena dia sangat
tergantung mengenal Allah, mengenal prinsip-prinsip Allah, mengenal janji-janji Allah, mengenal peringatan-peringatan Allah, dan akhirnya dia sadar bahwa segala jawaban doa kita hanya dasarnya kepada janji Tuhan. Dan kalau kita berpikir tentang kemuliaan Tuhan semata-mata, jadi concern kita, pertimbangan kita, agenda kita bukan diri kita lagi. Saudara mau doa saudara dijawab dengan luar biasa, jangan agendamu hanya terus-menerus yang kau push kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Pertama, dasarnya firman. Ambil firman Tuhan. Tuhan, sekalipun masa kekeringan ini, seperti Elia Tuhan, Engkau akan memelihara aku. Sekalipun ini hanya seperti perigi kerit, sekalipun ini sepertinya hal yang tidak lazim seperti memberikan keadaan yang sulit, tetapi Tuhan sanggup. Saudara-saudara, Tuhan sanggup untuk mengubah apa yang kelihatannya tidak mungkin menjadi mungkin. Dan saya melihat 2 kali dalam minggu ini, orang-orang yang datang dan mengatakan bahwa dari pekerjaan yang begitu mentereng, yang begitu hebat, terus tiba-tiba sekarang mesti ngurusin sampah. Lalu kemudian Roh Kudus mengingatkan saya dan mengatakan, katakan kepada mereka pesan ini. Saudara, kata sampah di dalam bahasa Ibrani itu refes. Dan orang Ibrani atau gramatikal ini kalau dibaca itu kan ya, seperti huruf Arab gitu ya, dari kanan ke kiri. Kalau kita kan dari kiri ke kanan. Nah, mereka dari kanan ke kiri. Nah, pada waktu dibaca dari kiri ke kanan, beberapa kata-kata Ibrani itu justru memiliki makna yang bertolak belakang dengan kata yang dibaca secara baku. Jadi refes itu kalau dibaca dibalik artinya sefer. Dari kata sefer artinya precious, berharga. Precious, berharga. Dari situ kita dapat kata sapphire, safir. Saudara-saudara, ini luar biasa. Bahwa sekalipun kelihatannya apa yang kita kerjakan ini seperti dianggap sampah, tetapi Tuhan bisa ubah itu untuk menjadi alat kemuliaan yang begitu berharga. Mungkin kau mengatakan, ngapain Tuhan, dulu gua kerja mentereng di office, sekarang gua mesti bikin tahu, gua bikin bakso, gua bikin bakmi, gua ngurusin beras, gua ngurusin scrapping materials. Saudara-saudara, Tuhan sanggup, sekalipun tidak lazim. Tapi engkau adalah perwakilan Allah. Selama kepedulian dan agenda kita bukan diri kita, tapi kemuliaan Tuhan, mari kita melihat Tuhan akan bekerja. Dan yang terakhir, saudara, janji Tuhan ini tergenapi karena kita tinggal di atas kebenaran firman Tuhan. Kita berdiri di atas janji yang kokoh. Doa kita kepada Tuhan kita dasarkan kepada firman Allah semata-mata. Perkataannya dia itu hanya bisa terjadi karena dia berdiri di atas firman Tuhan. Jadi bagaimana kita sekarang? Tanggung jawab kita adalah mendemonstrasikan cara hidup kita, gaya hidup kita, kesaksian pribadi kita, kebenaran yang kita jalankan. Itulah yang dituntut oleh Tuhan sekarang dalam hidup kita. Jika engkau tahu semua hal ini, berbahagialah engkau. Dalam kitab Yohanes pasal yang 13. Jika engkau tahu semua ini, berbahagialah engkau. Berbahagialah engkau yang mendengar firman dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Berbahagialah engkau. Apa yang memotivasi kita? Dan saya percaya bahwa setiap kali kondisi yang sulit seperti ini, selalu akan ada kesempatan dan rencana Allah. Di setiap ada bahaya, di situ juga pasti ada kesempatan yang Tuhan sediakan. Dan sewaktu kita melakukan firman Tuhan, sewaktu kita melayani apa yang Allah suruh kita lakukan, ada nggak bahayanya? Ada. Ada resikonya? Ada. Tetapi justru juga di situ ada kesempatan untuk kita memuliakan Tuhan. Sewaktu kita mengenal Allah kita dengan benar. Sewaktu kita tinggal dalam rencana Allah. Sewaktu kita berdiri di atas dasar firman kebenaran ini. Engkau boleh menjadi manusia biasa. Tapi karya yang kau hasilkan menjadi luar biasa.
Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran yang memerdekakan ini. Terima kasih bahwa Engkau menginginkan kami untuk punya keintiman dengan Engkau. Mengenal Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Engkau menyatakan diri-Mu lewat Kristus Yesus. Dan terima kasih Roh Kudus yang mengajarkan kepada kami firman dan membuat itu menjadi hidup. From the written word, transferred into the living word. Terima kasih Tuhan, bahwa firman ini bukan sekedar kata-kata mati, tapi Engkau menghidupkan oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Allah Roh Kudus, yang memberikan kepada kami pemahaman baru ini. Terima kasih, kami berjalan dalam rencana Allah, dan di dalam rencana ini akan ada kuasa dan persediaan Tuhan. Sebab demikianlah firman Tuhan, bahwa pada waktu Engkau berpikir bahwa keadaan ini kelihatannya seperti begitu sulit, kering, dan sepertinya kelaparan, terbatas, tetapi sewaktu Engkau tinggal dalam rencanaku, sewaktu Engkau berada di dalam firman-Ku, aku Tuhan Allah yang hidup, aku bukan mati, aku bukan tidak peduli dengan keadaanmu, aku adalah Allah yang involved, terlibat di dalam hidupmu setiap saat, setiap hari. Tidak ada tempat di mana aku tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Untuk itu demikianlah firman Tuhan. Aku telah memanggil Engkau menjadi representatifku, dan aku menyediakan backup sorgawi kepada Engkau untuk Engkau lakukan segala yang Kau perlukan. Kusediakan. Aku akan memanggil burung-burung gagak di udara untuk menyediakan kepada Engkau. Dan sewaktu Engkau menerima ini, Engkau akan melihat setiap apa yang Kau doakan, setiap apa yang Kau katakan di atas dasar firman-Ku, Engkau memiliki confidence berdiri di atas itu, Engkau akan melihat hasilnya. Tuhan akan menjawab. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk confidence ini. Dan setiap kami yang hari ini belum pernah mendengar akan Yesus Kristus, inilah kabar baik kepada setiap saudara, bahwa engkau akan melihat Yesus saja satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada satupun. Selama engkau ada di dunia ini kesempatan engkau untuk bertobat. Karena setelah itu tidak ada lagi kesempatan. Sudah terlambat kalau engkau mati dan tidak bertobat. Hari ini, izinkan dirimu mempercayai Tuhan, berbalik dari dosa-dosamu, berbalik dari dosa-dosamu, dan kemudian engkau datang dan berbalik kepada Allah. Untuk Tuhan yang menerima engkau akan memberikan engkau kehidupan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.